Ya, kita sekarang masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan koordinat fokus dan persamaan direktris untuk x kuadrat sama dengan min 16y. Jadi sini bisa kita jawab. Nomor satu itu kita disuruh menentukan koordinat fokus dan penamaan direktris. X kuadrat sama dengan min 16y. X kuadrat sama dengan 4y. 4p sama dengan min 16. P sama dengan min 16 per 4. Dapat hasilnya menjadi P sama dengan min 4. Jadi titik fokusnya menjadi 0, min 4. 0 itu titik X, min 4 itu titik Y. Baru masuk yang 2, X kuadrat sama dengan min 4 buka kurung min 4, y. P sama dengan 4, fokusnya 0,4, titik X nya 0, titik Y nya 4, dan hasilnya X sama dengan 4. Lanjut ke nomor yang kedua, cari persamaan parabola yang pusatnya di titik asal dan sumbunya adalah sumbu Y jika parabola melalui titik min 3,5. Tuh ada tanggung belakang situ. Kentut lah kau. Dan di sini penyelesaiannya persamaan yang kita cari itu diambil dari sumbu Y. Jadi sumbu Y ini kita substitusi ke titik min 3,5 ke persamaan parabola. Berarti min 3 pangkat 2 sama dengan positif minus 4p kali 5. Jadi 9 sama dengan positif minus 20p. P sama dengan 9 per 20. P sama dengan positif minus 9 per 20.
Biasakan grafik X pangkat 2 per 16 tambah X pangkat 2 per 9 sama dengan 1 dan tentukan nama koniknya. Sekian pembahasan contoh soal dari bab 10. Sekian pembahasan saya dari contoh soal dari bab 10. Saya Jovan Testorus. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kersida Kelastari Supriyan dari Teknik Bioproses dengan NIM 31S2 311. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 11 yaitu biometri dalam bulan dan kepala. Di sini pertama saya akan menjelaskan hasil analitik, lalu yang kedua hasil hasilan. Kita masuk yang pertama yaitu hasil analitik. Dimana hasil analitik
sekali V, yaitu ada 4. Yang pertama, U kali V sama dengan V kali U. Yang kedua, U dikali dalam kurung V kali W sama dengan U kali V ditambah U kali W. Yang ketiga yaitu J dikali dalam kurung U dikali V sama dengan UV sama dengan C kali U dikali V sama dengan, karena ini beda sendiri maka ini dibedakan kembali, jadinya U sama dengan C kali V. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, 0 kali V sama dengan V kali 0 sama dengan 0. Di sini ada pembedanya penggunaan cross dan dot. Yaitu yang pertama, jika vektor U dot vektor V sama dengan mutual U kali mutual V cos theta. Jika vektor U cross vektor V sama dengan mutual U kali mutual V dikali sin theta. Jadi pembedanya itu yaitu di dot dan cross. Di dot menggunakan cos, sedangkan di cross menggunakan sin. Lanjut ke hasil kali silang di F atau di ruang 3 dimensi, mana ada I, J, K, dan di sini ada U kali V. Maka nilai dari U kali V sama dengan, cara cepatnya itu kita menutup satu persatu kolomnya. Yang pertama kita tutup kolom I, jadi di sini ada 3 I, J dan K, yaitu kita kalikan yang pertama yaitu U2 kali V3, selanjutnya dikurang U3 kali V2, selanjutnya kita tutup yang keduanya yaitu lanjut ke U3 dikali V1 dikurang U1 kali V3, U1 kali V3, lalu dikurang selanjutnya bagian K yang kita tutup tinggal U1 dikali V2, dan terakhir yaitu U2 kali V1. Ini adalah cara cepat untuk mengetahui hasil kali silang di F3. U kali V sama dengan U2 kali V3 dikurang U3 V2, U3 kali V1 dikurang U1 kali V3 kurang U1 kali V2 kurang U2 kali V1. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui ada U sama dengan 1,1,2 V sama dengan 2,3,4 dengan delta 120 derajat. Yang ditanya adalah A sama dengan U kali U dot V, B U cross V, yang C vektor U dot vektor V, yang D adalah mutlak U kali mutlak V. Kita jawab yang pertama yaitu A yaitu U dan V. Dengan rumusan pertama yaitu, maka karena di sini pakai berarti ruang 3 dimensi, berarti dia sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3 sama dengan, kita masukkan 1 dikali 2 ditambah min 1 kali min 3 tambah 2 kali min 4 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah minus 8. Hasilnya adalah minus 3. Untuk berarti nilai U dot V sama dengan minus 3. Selanjutnya kita masuk ke soal B yaitu U cross V. Jika kita pakai U cross V, maka kita pakai V sama dengan I J K. Kita masukin ini U di sini. Kita masukin berarti 1 min 1 2.
pengkalian itu J sama K, yaitu berarti dari minus 1 dikali minus 4 dikurang 2 kali minus 3, selanjutnya yang kita tutup adalah yang J, yaitu lanjut ke 2 dikali 2 kurang 1 kali minus 4, selanjutnya yang K kita tutup, yaitu berarti pengkalinya adalah I kali J, yaitu 1 dikali minus 3 kurang minus 1 kali 2. Berarti ini sama dengan 1 kali min 4 berarti 4 dikurang minus 6, 4 dikurang minus 4, minus 3 dikurang minus 2. Itu sama dengan 10,8, min 1. Berarti ini sama dengan 10 I tambah 8J dikurang E1 ini sebagai K. Berarti hasil dari U cross V sama dengan 10I tambah 8J dikurang K. Selanjutnya kita masuk ke soal J, yaitu vektor U dot vektor V. Ingat kalau dot kita memakai cos. Itu sama dengan mutlak U kali mutlak cos. Tapi sebelumnya untuk mencari C sama D itu kita memerlukan hitung panjang vektor. Untuk yang U sama dengan 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 6. Selanjutnya yang V kita masukkan berarti 2 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat sama dengan akar 29. Tinggal kita masukkan, berarti yang U itu yaitu akar 6 kali V itu akar 29 cos 135. Jadi sama dengan sehingga nilai vektor V dot vektor V yaitu akar 174 cos 135. Untuk yang D yaitu cross V, berarti sama dengan dia sama juga memakai sin. Sehingga hasil dari D cross U kali cross V sama dengan akar 174 sin 135. Saya masih utama dari prodi teknik bioproses dengan NIM 31S2 3030. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 12.1 dengan judul fungsi 2 variabel atau lebih. Yang pertama, fungsi 1 berubah. Berubah itu sama dengan variabel. Fungsi 1 ubah yang sering kita temui ilustrasinya adalah seperti ini, di mana fungsinya adalah aturan yang memetakan elemen himpunan A yang terdapat satu pada himpunan D. Yang kedua, fungsi 2 berubah. Fungsi 2 berubah yang sering kita temui adalah seperti ini, di mana sama dengan himpunan sama dengan 1 berubah
di mana himpunan A itu ada dua elemen. Pasangannya berurutan ada X dan Y. Kemudian himpunan ini akan dipetakan ke D. Kemudian ada juga fungsi satu peubah dengan ilustrasi seperti ini. Fungsi satu peubah yaitu ada X dan ada Y. Yang kedua, fungsi dua variabel atau lebih itu seperti ini, yaitu ada X, ada Y, dan ada Z. Bentuknya merupakan bentuk R3 atau dimensi 3, atau dapat disebut dengan bangun ruang. Seperti itu. Fungsi dua peubah dapat didefinisikan seperti fungsi dua peubah atau fungsi dari dua peubah X dan Y adalah suatu aturan yang memetakan X, Y di dalam suatu himpunan D. D itu disebut sebagai domain dengan suatu nilai tunggal dari F yang dinyatakan dengan Fxy, di mana F di sini adalah fungsinya atau aturannya. Selanjutnya, pada fungsi dua variabel atau dua peubah ini akan dipelajari daerah definisi fungsi syarat dari X dan Y, nilainya yang memenuhi agar f, X, Y atau Z mempunyai nilai atau dapat disebut dengan terdefinisi. Atau saya ulangi, agar dapat disebut terdefinisi. Adapun syaratnya yaitu yang pertama, di dalam akar itu harus positif atau nol, atau dengan kata lain tidak boleh negatif. Contohnya bila akar X, maka X-nya itu harus lebih besar sama dengan nol. Syarat yang kedua, penyebutnya tidak boleh nol. Contohnya 1/X. Nah, X-nya itu tidak boleh sama dengan nol. Dan jika 1/X atau 1/Y atau berapapun penyebutnya itu tidak boleh sama dengan nol. Ini digunakan untuk menentukan domain dari fungsi dua variabel atau dua peubah agar dapat terdefinisi. Domain fungsi dua peubah. Domain ini adalah himpunan semua titik sedemikian sehingga fungsi terdefinisi. Contohnya ada fungsi polinomial, bentuknya yaitu fxy sama dengan 3x kuadrat tambah y kuadrat. Berarti apakah syarat x dan y agar fungsi ini mempunyai nilai? Nah, ternyata berapapun nilai x dan berapapun nilai y, fxy tetap terdefinisi atau tetap mempunyai nilai. Maka dapat disimpulkan domain dari fxy adalah seluruh titik di bidang xy. Setiap pasangan xy akan memberikan nilai real bagi f. Contohnya lagi ada gxy sama dengan 1 per akar xy. Nah, tadi kita mempunyai dua syarat. Yang pertama, di dalam akar itu tidak boleh nol. Yang kedua, penyebutnya itu harus bernilai positif, sehingga kita membatasi. Domain gxy adalah himpunan xy di bidang xy sedemikian sehingga perkalian xy lebih dari nol. Jadi, domainnya adalah semua titik di kuadran 1 dan 3. Jika di dalam akar tidak boleh bernilai negatif dan tidak boleh sama dengan 0, karena dia sebagai penyebut. Maka dari sini, kalau X-nya positif dan Y-nya positif, maka perkaliannya itu positif. Dan jika X-nya negatif dan Y-nya negatif, itu juga nilainya positif. Yang tidak boleh itu jika di kuadran 2, salah satu X-nya positif dan Y-nya negatif. Sehingga domain GXY adalah X elemen bilangan real, Y elemen bilangan real dengan syarat perkalian X dan Y itu harus lebih dari 0. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui persamaan fxy sama dengan x kuadrat sama dengan x kuadrat y tambah akar y. Carilah nilai berikut: a f21, b f30, c f2-4, dan d tentukan domain. Penyelesaiannya yang pertama f21. Kita masukkan persamaannya ke f21 di mana x-nya itu 2, y-nya itu 1. D dimasukkan yaitu 2 kuadrat kali 1 tambah akar 1 sama dengan 5. Lalu B F30, 3 kuadrat kali 0 tambah akar 0 sama dengan 0. Lalu C F2-4, Y-nya adalah negatif, maka tidak terdefinisi. Lalu D-nya tentukan domain. Agar fx-nya terdefinisi, maka nilai Y-nya itu perlu dibatasi.
dalam pangkat itu tidak boleh negatif sesuai dengan syarat. Dari jawaban opsi D tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa domain fungsi f(x)y adalah xy batas x elemen bilangan real y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Syaratnya kita memakai syarat di dalam y itu harus positif, maka harus dibatasi xy x elemen bilangan real, y elemen bilangan real dengan y lebih besar sama dengan 0. Jadi intinya untuk kita mencari domain, kita harus tentukan syarat-syaratnya agar fungsinya itu ada nilainya. Syarat-syarat yang kita gunakan itu seperti yang telah dijelaskan tadi. XY yang diberikan syarat agar XY itu mempunyai nilai. Perkenalkan, nama saya Dewi Sekar Abang Berutu dengan NIM 31S23032. Di sini saya akan membahas tentang bab 12, yakni kalkulus fungsi dua koma atau lebih. Di sini saya akan membahas bab 12 yaitu kalkulus fungsi 2 per ubah atau lebih. Nah, di sini tuh ada subbab 12.3 dan 12.4 di mana 12.3 itu membahas limit dan kekontinuan dan 12.4 itu membahas keterdiferensiasian. Nah, di dalam bab 12 kita akan membahas teorema substitusi di mana jika f x, y merupakan polinom dalam x dan y, yakni fxy sama dengan i sama dengan 0, sigma i sama dengan 0 sampai dengan n, fx, y sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai n, dan sigma j sama dengan 0 sampai m dari si persamaan ini, maka kita bisa mengatakan limit x, y menuju a, b dari f x, y itu sama dengan a, b. Nih. Jadi misalnya nilai a, b di sini tuh x, y misalnya menuju 0,0 nih di sini. Berarti nilai limit dari si fungsi ini tuh harus bernilai a, b. Jadi harus bernilai 0,0 gitu misalnya. Lalu jika f x, y sama dengan p x, y per q x, y dengan p dan q polinom dalam x dan y, maka limit x, y menuju a, b dari f x, y sama dengan p a, b per q a, b, di mana tadi p sama q ini tuh polinom. Lalu syaratnya di sini q a, b tidak boleh sama dengan 0 karena dia itu penyebut, jadi nggak boleh sama dengan 0 gitu. Nah, lanjut. Jika fxy sama dengan px, y per q x, y, di mana p sama q ini itu adalah polinom dalam x dan y. Jadi p dan q itu polinom dalam x dan y. Maka bentuknya itu jadinya limit x, y menuju a, b dari p x, y per q x, y dengan q x, y tidak sama dengan 0. Kita ambil satu contoh soal mana limit x, y menuju 3,4 dari x kuadrat tambah y kuadrat. Maka kita bisa langsung masukkan nilai si x yaitu 3 dan nilai si y sama dengan 4. Limit x, y menuju 3,4 dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16, hasilnya adalah 25. Selanjutnya, jika y sama dengan fx, kita bisa masuk substitusi y sama dengan fx dalam persamaan itu. Kita ambil satu contoh soal, yaitu limit x, y menuju 0,0 dari xy per x kuadrat tambah y. Maka nilai y sama dengan x itu kita substitusi di setiap y yang ada di
ditambah M kali X. Nah, setelah itu limit X, Y menuju 0,0 dari NX kuadrat per X kuadrat tambah N kuadrat X kuadrat. Nah, di penyebutnya ini ada nih X kuadrat, jadi kita bisa mempolinomkan dia jadi bentuk limit X, Y menuju 0,0 dari NX kuadrat per X kuadrat kali 1 ditambah M kuadrat. Nah, si X kuadrat ini bisa habis sama yang di atas, sehingga hasilnya limit X, Y menuju 0,0 dari M per 1 tambah M kuadrat. Nah, kita nggak bisa menentukan nilainya karena yang bisa menentukan itu ini tergantung sama nilai si M-nya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa si limit X, Y menuju 0,0 dari X, Y per X kuadrat tambah Y kuadrat itu continue di titik 0,0. Tergantung nilai si M. Di sini kita akan membahas tentang keterdiferensiasian. Fungsi f terdiferensiasi di P jika fungsi f linear secara lokal di P. Lalu fungsi f terdiferensiasi pada himpunan terbuka R jika fungsi f terdiferensiasi di setiap titik di lama R. Nah, ada nih teorema A, sebut aja teorema A, jika fx, y mempunyai turunan parsial kontinu fx, y dan fy, x, y pada cakram D yang bagian dalamnya membuat A, B, maka fx, x, y terdiferensiasi di A, B. Nah, kita boleh ambil contoh. Di sini. Nah, ada contohnya, perlihatkan bahwa fx, x, y sama dengan ini si x pangkat y tambah x kuadrat y dapat didiferensiasikan dimanapun. Ini kita hapus dulu. Nah, kita akan turunkan dia terhadap x dan terhadap y. Dimana kalau misalnya kita turunkan terhadap x, berarti turunannya si x yang ini tuh 1 kan. Jadi supaya di sini tuh ada nilainya 1 gitu. Terus pangkat y tambah pangkatnya si x yang di sini kita turunkan karena kan diturunkan terhadap x. Jadi pindah ke depan. Jadinya 2x y. Terus kita turunkan terhadap y, berarti ini tetap jadinya x pangkat y, dan ini turunan y yang di sini tuh 1, jadi sisanya x kuadrat. Jadi dari penyelesaian dan turunan ini berdasarkan teorema A, maka f dapat didiferensiasikan dimanapun. Dari penjelasan subbab 12.4 keterdiferensiasian, kita dapat ambil contoh. Diketahui Z sama dengan f x, y dari x pangkat 2 pangkat y ditambah pangkat x kali y. Dan ditanya Z continue, buktikan Z continue di titik 0,0. Nah, dari sini kita bisa mensubstitusi nilainya yaitu 0,0. Jadi penyelesaiannya itu Z sama dengan f
0,0.